Udah tuh awal-awal berlangsung baik bang, aman aja nggak ada apa-apa. Sampai ada komplain dari pengunjung. Komplainnya tuh selalu sama. Mata Misa kok nggak ada rasa? Mata Misa kok rasanya air doang? Harusnya manis. Manis kan? Even rasa kopi juga nggak ada bang. Dari tab tuh ada notif, ting, ada yang pesan bang, ini error kali ini tab, error kali ini aplikasi, bilang gitu. Sendiri terus. Iya, sampai akhirnya, udah, bikinin coba, bikinin. Kita bikinin 2 tuh bang, gak ada yang pesen, gak ada apa, kita bikin aja. Ngambil gelas tuh bang, dipegang, baru dipegang gini dong, dipegang, pecah di tangan, tapi pecahnya bukan pecah beling, pecah serpihan tuh bang, yang kayak diremuk. Anjir. Ini pegang dong, pegang. Gue megang tangan kanan, teman gue megang tangan kiri. Pas di jempolnya diginiin, langsung berubah jadi nenek-nenek lagi. Kalian ngapain sakitin saya? Saya nggak salah, saya yang punya tempat ini. Kalian yang tiba-tiba datang ke sini ngotor-ngotorin tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan hari ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman-pengalaman horor ketika dia bersama teman-temannya membangun sebuah coffee shop di daerah Bogor. Jadi dia bersama teman-temannya nih banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di sana ya. Di sebelah gue udah ada Bang Alvan nih, Bang. Ya bang. Thank you Bang. Jauh-jauh dari Bogor datang ke Bekasi. Jauh ya? Jauh banget. Tapi lancar jalanan. Aman ya? Aman. Bang, thank you udah mau nyeritain nih Bang ya, pengalaman horor lu ini ke sahabat lonceng nanti. Ya. Ini kejadian di Bogor kan? Di bener? Bogor, kejadian di Bogor. Oke, di Bogor aja ya? Jangan... Pasti warga-warga Bogor juga udah tahu di mana tempat coffee shop rame lah. Oh. Pasti udah tahu. Ini coffee shop yang bentuknya yang take away aja gitu, yang kecil apa yang bentuk kafe buat orang Kafe buat Berarti orang-orang gede. nongkrong, kafe gede. Jadi kayak ada 2 rumah jadi 1 gitu, depan belakang. Ini gede banget berarti. Dan prepare-nya biasanya susah juga nih. Panjang. Oke, ini yang jadi pertanyaan gue yang bikin gue penasaran. Mungkin sahabat lonceng di rumah pun penasaran. Kenapa coffee shop-nya hanya bertahan 2 bulan nih Bang? Ini pasti aneh banget nih. Ini ada yang janggal nih, pasti ada yang nggak beres nih. Sebenarnya pingin panjangkan 2 bulan kan ibarat kata kayak bentar banget tuh. Bener. Tapi banyak hal dari awal kita masuk, hal-hal yang udah nggak ngenakin, nggak nyaman lah ya, kita bilang nggak nyaman. Sampai yang akhirnya kita membulatkan untuk nggak lanjut, ya dikarenakan mungkin waktu itu lagi ada pandemi juga. Cuman ada satu kejadian yang emang, kejadian ini tuh ngerembet ke daily hidup kita lah. Sampai ke bawah-bawah gitu. Sampai lama, akhirnya buat kita nggak nyaman lah. Ini setelah lu kelar dari coffee shop itu pun masih terus ya? Sebenarnya bukan karena coffee shop yang kita rintis, tapi mungkin karena emang ada satu dan lain halnya yang emang yang ada di dalam itulah, yang ada di dalamnya. Yang ada di tempat itu. Oke, iya. Ini tahan dulu nih Bang ya, penasaran gue juga nih. Jadi buat sahabat lonceng nih, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, karena gue jamin video kali ini bakal seru banget, bakal serem banget. Dan buat kalian juga nih, kita mau nginfoin kalau nanti kita bakal road podcast keluar kota, antara di Purwokerto, Semarang, atau Malang. Jadi buat kalian yang tinggal di ketiga kota tersebut ya, di antara ketiga kota tersebut, yang mau cerita ke Lonceng Misteri bisa kirim ceritanya ke link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Ada Bang Apan. Lanjut nih Bang ya, kita mulai ceritanya. Jadi awal mulanya tuh 2020 lagi COVID tuh. Gue sama temen-temen ya biasalah obrolan-obrolan tongkrongan. Bingung mau ngapain, gimana caranya supaya lagi COVID gini, nungguin skripsian, nungguin sidang segala macam tuh dapatlah penghasilan. Nyari freelance kayak jadi barista atau segala macam itu kan susah juga tuh. Akhirnya ketemulah temen yang emang sekiranya mau bikin usaha.
Kita bikin lah di situ, kita bikin proyeksi masalah uang segala macam, nyari tempat. Kayak tuh di situ salahnya kita nggak nyari tempat dulu bang, nggak nyari tempat dulu. Pokoknya yang penting duitnya ada aja dulu gitu. Kita sambil jalan, akhirnya kita rekrut orang segala macam buat dimasukin ke internal. Sampai akhirnya tuh investor kita tuh nyentil, lu udah jalan lama nggak nemu-nemu tempat. Ketemulah salah satu tempat di Twitter, itu tuh lagi viral, cuman gue nggak tahu viralnya tuh kenapa. Nah itu tuh yang nemuin adalah salah satu tim gue juga. Ini nih tempat lagi kosong katanya. Tanpa tahu backgroundnya kayak gimana kita dealin bang. Kita dealin buat pakai tempat itu. Kita datang ke tempatnya emang kayak bangunan kosong, bangunan kayak udah nggak keurus bertahun-tahun lah. Kayak gitu. Jadi itu tempatnya tuh rumah, 2 rumah depan belakang dijadiin satu. Tuh, jadi gede tuh. Nah, bukan samping-sampingan ya, depan-depanan ya. Depan belakang gitu. Depan belakang gitu depan ya. belakang. Belakangnya itu kayaknya bekas taman. Kita jadiin smoking area. Ya, kita jadiin smoking area. Nah, pas kita survei, ada satu ibu-ibu datengin kita. Ternyata ibu-ibu itu yang punya kafe sebelum kita mau tempatin. Jadi tempat itu tuh dulunya bekas kafe, diganti kafe, terus gua masuk gitu. Yeah. Nah, si ibu-ibu ini nyeletuk ngomong, "Mas, seriusan kalian anak-anak muda mau nempatin di sini?" dia bilang. Sayang banget kalau misalnya mau nempatin di sini. Terus gue mikirnya di situ, aduh, jangan ngambil buruknya dulu gitu. Kita iyain, iya bu mau nyoba dulu. Terus ibunya ngomong gini, nanti ibu mau ceritain. Cuman kalau kalian beli barang-barang ibu yang masih nyisa di sini, kayak AC, kulkas segala macam. Cuman kan kita mikirnya barang udah lama nggak kepake, kalau dipakai lagi takutnya error, nanti ngeluarin duit lagi, mending beli baru sekalian kan. Bener. Akhirnya kita nggak beli tuh bang, nggak beli barang-barangnya si ibu itu yang punya kafe sebelumnya. Ya udah, ibu berarti nggak mau ceritain ya, dia bilang kayak gitu. Udahlah, kita ketemu sama pemilik rumahnya, kita dealin harga sewa selama 1 tahun. Mulai tuh pembangunan bang, pembangunan lancar awalnya. Terus tiba-tiba dari pihak investor itu, nggak mau gini, ribet lah pokoknya, ribet. Ya kita mah nurut aja dia yang punya duit kan. Terus habis itu kita coba lobby ke yang punya tempat buat minta tempat nih kita rombak, kayak pelantainya kita bongkar, temboknya kita bongkar. Ternyata nggak diizinin bang. Sama pemilik tempatnya. Okay. Katanya biar terjaga keaslian rumahnya. Katanya itu rumah kesayangan dia dari orang tuanya kalau nggak salah, atau rumah orang tuanya gitu, lupa. Pokoknya udah dari zaman dulu deh. Udahlah, kita akhirnya izin buat pembangunan dengan agreement yang udah kita capai. Manggil tukang segala macam karena kita lagi ngejar deadline juga. Sambil kita beli pernak-pernik, kita tuh ke Depok bang, buat beli barang yang sekiranya buat di kafe lah. Kita tuh beli piringan hitam tuh yang buat dish gitu. Iya, dish yang hitam bulat gitu. Zaman dulu kan? Ya, zaman dulu. Puter tuh. Ya, sama si alatnya kita beli. Lu bang kalau pernah ke Depok, ada salah satu tempat jualan bekas-bekas gitu deh. Nah, udah diingetin tuh, ini barang udah rusak. Mau diservis, mau digimana juga nggak bakal bisa. Ya nggak apa-apa, Pak. Ini kita cuma buat pajangan doang. Oh ya udah, mau beli sekalian piringan hitamnya nggak? Ya udah, akhirnya kita iyain. Kita random tuh bang, beli. Nggak tahu itu lagu apa, beli aja gitu. Tukang karena kita ngejar waktu, tukang tuh bener-bener kita suruh kerja, pokoknya target segini ya, tanggal segini harus buka. Sampai tukang tuh kerja sampai jam 3 pagi. Temen yang rumahnya deket sama kafe gua nelpon, bisa meeting nggak, bisa ketemuan nggak? Ngedadak banget tuh, kenapa? Pas ketemuan ternyata tukang minta mundur. Terus kenapa emang? Kita tanyakan, emang kenapa? Nggak betah atau kenapa? Iya, pas gua masuk ke kafe, itu masih barang-barang tukang masih ada, kasur tukang masih ada gitu. Gue tanya lah kenapa, gue tanya ke si pemborongnya ini, Pak kenapa mau keluar? Gue tanya kayak gitu. Iya soalnya semalam digangguin. Jadi yang namanya bangunan kan baru dibikin, kita baru mau nge-remake ulang, kabel-kabel kelistrikan kan belum kita urus kan bang ya. Yang penting gimana caranya bangunan itu jadi dulu deh, ada bentuknya dulu gitu. Si rumah itu kita renov sedemikian mungkin supaya ada jadi tampaknya dulu gitu. Kelistrikan bagian indoor tuh belum kita pasang-pasangin, belum kita sambung-sambungin. Nah, si piringan hitam itu kita taruh di depan kasir. Nah, depan kasir itu ada kabinet-kabinet itu, kita taruh di situ. Nah, itu tuh si piringan itu nyala sendiri, Bang. Lagu muter jam 3 pagi, jam 2 atau jam 3 pagi. Tukang kabur, nggak tahu kabur, pokoknya pergi dari tempat tanpa dikunci. Udah pokoknya pergi. Nyala, itu tiba-tiba nyala sendiri. Tanpa dicolok, itu nyala sendiri.
Nyala sendiri. Padahal ya pas kita beli tuh udah bilang nggak bakal bisa nyala sama sekali. Tanpa dicolok bang, nggak dicolok sama kita sama sekali. Itu nyala, muter. Karena tukang di situ nggak berani mungkin ngotak-ngatik atau gimana, takut salah. Udah langsung kabur. Udah tuh, dari kejadian itu 1 minggu benar-benar nggak ada pembangunan. Akhirnya kita dapat gantinya tukang. Gimana caranya kita bisa nggak ya buka tapi sambil direnov gitu. Kemungkinannya kalau kita buka sambil direnov ya debu kan. Ya udahlah kita kejar aja dulu halaman belakang yang smoking areanya kita buat. Alhamdulillah kekejar selama kurang lebih 2 minggu. Oke, soft opening deh kita cepetin. Kita maju selama kurang lebih 3 hari dari tanggal kita buka karena kan udah telat saudara kan. Kita majuin soft opening, kita buka, alhamdulillah tuh bang rame. Terus habis itu, wah kayaknya kalau menu namanya kayak gini-gini dong bosen. Namanya kayak misalnya es kopi susu gitu kan bosen tuh bang. Iya. Kopi susu itu kan identik manis ya bang ya? Benar. Gue ngasih nama matamis. Gue lupa dari bahasa apa, itu artinya manis. Sama satu lagi tuh ada mocktail juga. Namanya tuh kadiliman. Kadiliman tuh artinya merah. Sebenarnya gue mengartikan itu karena si mocktail yang gue buat ini warnanya merah dari buah naga kan merah. Nah gue mengartikan itu merah berani gitu maksudnya. Gue di situ tuh ngajak cewek gue buat kerja di sana juga. Gue persetujuan dari teman-teman juga. Ada juga yang bawa pacarnya buat kerja di sana juga. Cewek gue kerja di sana. Udah tuh awal-awal berlangsung baik bang. Aman aja nggak ada apa-apa. Sampai ada komplain dari pengunjung. Komplainnya tuh selalu sama. Mata Misa kok nggak ada rasa. Mata Misa kok rasanya air doang. Harusnya manis. Manis kan. Even rasa kopi juga nggak ada bang. Ini waterinya kok gini-gini banget sih mas. Sampai ngomong ke baristanya kok gini-gini. Udah tuh dari situ kita nggak ada curiga sama sekali. Oh mungkin R&D kita kurang lah, ngedevelopnya kurang atau gimana gitu. Adalah temen gue yang punya bukan saudara sih, temennya bokapnya orang pinter gitu bang. Niatnya main. Kita lagi closingan main. Orang tuanya dia sama orang pinter ini datang. Pas datang ngebuka pintu, salam-salaman sama kita. Dia jalannya gitu bang. Senyum, jalan, salam, dia cuma senyumin doang. Dia duduk nih, mau minum apa? Kita tawarin kan, mau minum apa om? Enggak. Kopi. Tar kopinya hambar lagi. Dia udah ngomong gitu duluan bang. Tar kopinya hambar lagi. Kita tatap-tatapan kan. Kok udah tahu sih? Itu ya udahlah, kita bikinin kopi. Masih ada espresso dari siang kan. Kita bikin, kita kasih. Minum. Dia manggil, lu sini deh. Kenapa pak? Sadar nggak belakangan ini banyak customer yang komplain. Padahal kita sama sekali bang nggak pernah cerita sama dia, nggak pernah ketemu pun baru malam itu. Lihat tuh di gelasnya, dibilang gitu sama dia. Lihat tuh di gelasnya, ada yang jilat nggak? Dibilang gitu. Dibilang gitu. Kalian kalau nyuci gelas, coba cium gelasnya. Bau kopi apa bau ludah? Kita diem kan, soalnya yang nyuci tuh random bang. Kadang gua, kadang teman gua yang lagi di bar, kadang juga OB yang nyuci. Kalau lagi penuh ya kan kita masukin ke dapur, OB yang nyuci. Udah tuh, singkat cerita, kita ya udah biasa lagi jualan, kita biasa buka. Kita tuh lagi sepi, bener-bener sepi. Sampai jam 3, sampai jam 4 tuh belum ada yang datang. Sepi banget, bener sepi. Wah, udah daripada ngebatin, udah kita ngerokok yuk ke belakang gitu. Ngerokok ke belakang, udah nyantai. Sambil dengerin lagu bang. Kita kalau ngobrol handphone tuh taruh di meja, dikumpulin, ditumpuk. Dengerin lagu. Tiba-tiba berubah lagunya. Lagu Jawa bang. Lagu Jawa. Pada nyalain kan. Lu jangan ganti lah, jangan ganti. Terus dibilang, enggak, gua nggak ganti. Dilihat kita dari tab kasir. Kan kalau di tab kasir kan otomatis nggak ada yang ngotak-ngatik nih handphone nih. Yeah. Karena kan di dalam kan. Kita lagi di smoking area di luar. Kita baru selang 5 lagu nggak salah. Berubah lagi bang, lagu Jawa lagi. Pokoknya selalu Jawa. Lagu Jawa apa nih? Tembang Jawa atau lagu apa nih? Modelan, pokoknya sinden. Oh. Sinden gitu bang. Sinden gitu. Daripada lu kalang kabut, daripada nanti kita nggak fokus, udah matiin aja lagunya. Matiin. Dan nih kita lagi ngerokok. Dari tab tuh ada notif. Ting. Cewek gue masuk. Ada yang pesan bang. Kadiliman. Yang gue bilang, kalau arti Indonya itu, arti merah. Kadiliman. Kepencet. Yo, iya kali ya, kita close. Udah ngobrol lagi.
Itu udah mau beres asar kalau nggak salah. Ada notif lagi. Pas kita cek, Matamis, kopi susu. Mesen sendiri bang, mesen sendiri. Sampai akhirnya temen gue ngomong, udah matiin aja dulu tabnya. Matiin dulu tabnya, udah matiin. Terus habis itu siang-siang karena masih sepi juga, cewek gue nih minta tidur. Gue tidur dulu ya, gue pusing banget, gue ngantuk. Jadi ada sofa kan di dalam, di ruang yang indoornya. Di ruang mana nih? Di dalam, deket bar. Iya. Nah, sofanya itu, kalau misalnya kita tidur, mata kiri kita tuh pasti langsung ngeliat ke gudang, bang. Oke. Ke gudang yang bersih. Jadi gue tidur lah di situ. Tidur, terus tiba-tiba dia teriak. Kayak orang panik. Kita semua masuk tuh. Kenapa? Tadi ada yang masuk gudang nggak? Nggak ada. Kok tadi di gudang ada yang dada-dadahin aku? Emang kayak gimana dada-dadahinnya? Aku nggak tahu itu cewek apa cowok. Man badannya gede, hampir sepintu. Terus mukanya nggak jelas, dia bilang. Terus dia dada-dadahin gitu, badannya setengah. Cewek gue bilang, kayaknya harus panggil si orang pintar itu lagi deh, dia bilang gitu. Oh yaudah, ntar aku coba omongin. Yaudah, besok datang katanya. Gue ngomong tuh bang sama temen gue, bisa nggak saudara lu datang lagi? Gue bilang kayak gitu. Yaudah, ntar gue coba ya. Datang tuh bang. Pas datang, dia nanya gini bang langsung. Udah kalian buang belum? Apanya pak? Kita nggak tahu. Oh, nggak bisa ya? Iya. Ya udah, nyaman dia, digituin bang. Kan teka-teki jadinya bang. Kalian tuh hidup di sini bukan cuman berenam doang, bertujuh, bukan cuman bertujuh doang. Coba deh ke dapur. Atau nggak coba tuh tanya OB kalian, dibilang gitu. Suka digangguin nggak? Suka dijailin nggak gitu? Terus OB gue nih keluar kalau misalkan emang dipanggil atau nggak buat ngambilin gelas, piring gitu segala macem. Gue bingung nih, di hari itu OB gue nih kok nggak keluar-keluar. Gue panggil temen gue, nyamperin Mas Gunawan. Pas ke belakang tuh dia lagi ngeringkuk gini bang. Di pojokan dapur. Yang ngeringkuk gini. Mas, gak nyaut. Itu menjelang maghrib 6:30. Sampai 6:30 bang. Gak keluar-keluar dari dia datang jam 9. Jam 10, jam 9. Gak keluar-keluar tuh dari dapur. Pas jam 7-an, mau menjelang Isya, kita nyamperin lagi. Lagi main HP biasa, main HP ambil ngerokok. Mas, lu ngapain dari tadi? Hah? Gue di sini lagi nonton. Lu nggak pusing kan? Enggak, udah makan mas gue, kata dia. Ya udah, keluar Gi. Ya mas, nanti keluar. Terus dia ngomong, kenapa sih pada nanyain gue? Nanyain apa? Iya katanya gue di dapur mulu, perasaan dari tadi gue beberes. Dia bilang gitu. Perasaan gue dari tadi beberes. Kok pada ngomongnya gue di dapur mulu, emang gue nggak kerja ya dari pagi? Perasaan gue udah ngepelin, udah nyapu. Di hari itu, yang ngepel, yang nyapu gue sama teman-teman. Karena ngiranya, gue sakit. Dia ngerasain dia nyapu, dia ngepel, dia ngangkatin segala macem. Gue nyuci kok, Dia bilang, enggak. Oh, kita supaya dia nggak panik, supaya nggak gimana. Oh iya. Tadi kan, ya mungkin pada nggak ngeliat lu aja kali mas. Gue bilang kayak gitu. Ya kali ya, gue takutnya nggak dianggap kerja, dia bilang. Nggak, santai-santai. Udah, nggak apa-apa. Udah, kita biasa lagi. Besokannya biasa jualan lagi. Pokoknya tuh paling nggak ada apa-apanya. Kayak cuma jeda sehari doang. Nanti besoknya ada lagi. Terus cewek gue tuh mulai kesel. Ngomong kayak, apa sih mesen-mesen mulu? Gak jelas, bilang kayak gitu. Ini error kali nih tab, error kali nih aplikasi, bilang gitu. Pesan sendiri terus. Iya, pokoknya pesannya kedua. Kalau nggak keadiliman, Matamis itu bang. Selalu itu. Sampai akhirnya, udah, bikinin coba, bikinin. Kita bikinin dua tuh bang. Gak ada yang mesen, gak ada apa, kita bikin aja. Udah, gue aja yang siapin. Cewek gue bilang kayak gitu. Cewek gue cuci tangan, ngambil gelas tuh bang. Ngambil gelas kayak gini, cuman lebih gede lagi. 12 oz lah. Baru dipegang gini doang. Misi, gue mau bikin. Gak kebentur, gak kebanting, gak apa. Dipegang, pecah di tangan. Tapi pecahnya bukan pecah beling. Pecah serpihan tuh gak bang? Yang kayak diremuk. Anjir. Kayak diremuk. Kayak debu gitu jadi ya? Kayak ya kristal. Iya, kristal gitu ya? Temen gue lagi pada ngumpul tuh di bar kan. Alhamdulillahnya gak ada yang nancep. Cuman ada baret, kecil. Cuman darahnya tuh nggak mau berhenti. Udah dipakein Hansaplast apa segala macam. Keluar terus. Gue mikir, aduh apa harus dijahit ya? Cuman kan kalau dijahit kan bolong ya bang. Bolong atau nggak robek kan? Ini baret bang, ngebaret doang. Udah dipakein keran,
terus-terusan, udah diemin aja dulu, dipakein plester terus ditumpuk-tumpuk. Udah jangan dipikirin, udah makanya nggak usah dipesan. Ya gue kesel, kata cewek gue kayak gitu. Udah gantian. Akhirnya teman gue yang ngekasirin kan, cewek gue istirahat. Selalu tuh bang, pokoknya sebelum maghrib sampai mau isya, OB gue tuh nggak pernah keluar dari dapur dan selalu di pojok dapur. Terus habis itu kita tanya lah, Mas, lu udah nggak betah ya kerja di sini? Mas, lu kenapa lagi banyak pikir? Saya kerja dari tadi, saya ngepel, emang ada yang lagi yang kotor. Selalu tuh ngomong kayak gitu. Ya udah Mas, keluar aja. Iya ntar saya keluar. Nah kita tinggalin tuh, itu masih sekitar jam 6:30. Iseng gue ngeliat ke belakang. Gue tuh pasti kalau misalkan gue penasaran atau ada yang pingin gue lihat gitu, gue selalu bawa orang supaya jadi saksi gitu bang. Sebenarnya kalau ditanya, lu lihat kan? Iya gue lihat. Gue bawa teman gue. OB gue nih di tangan kanannya megang rokok, dia ada kopi, tapi ngerokoknya 2. Rokok yang satu ditaruh di kopi, yang satu lagi dia ngerokok, tapi gini bang sambil gini. Rokoknya nggak diisap. Keluar dapur, pas rokok yang di kopi itu udah jatuh ke kopi. Dia ngomong katanya, mana lagi yang harus diberesin? Padahal dia belum kerja dari sebelum maghrib sampai mau isya itu. Tapi kalau ditanya, lu pusing? Enggak ada rasa apa-apa. Dia nggak sadar. Sama sekali nggak sadar. Terus udah tuh, di belakang smoking area itu ada musola kan bang? Ada musola. Temen gue lagi sholat asar atau asar menjelang, tapi sholatnya menjelang maghrib. Lagi sholat. Jadi ada sajadah ini sajadah dia kan. Sajadah yang di belakang ini dilempar gitu bang. Pas rakaat terakhir. Dilempar ke depan. Wah, ada yang jahilin gue nih. Temen gue mikirnya kayak gitu. Pas dia balik, lu kalau bercanda yang bener-bener aja lah. Masa gue lagi sholat dibercandain gitu. Enggak, gue nggak ada yang ke belakang sama sekali. Emang teman-teman gue tuh semuanya di dalam. Dan emang kita lagi sepi lah pokoknya hari itu bang. Kita lagi sepi, nggak ada customer. Dan di belakang di smoking area itu kalau misalkan emang lagi sepi, untuk mengurangi biaya operasional, kita matiin bang. Kecuali lampu kamar mandi. Kita pasti matiin deh. Enggak, gue nggak ada yang ke belakang sama sekali. Lah sajadah kok dilempar ke gue lagi sholat, lagi sujud. Enggak ada sama sekali. Oh yaudah, lupain. Kita mau beberes nih, malam-malam. Kita tuh pulang jam 12 malam. Sebelum jam 12 itu, kita tuh mikir, brainstorming lah sama teman-teman. Apa ya, kok lagi sepi ya? Gitu-gitu deh. Yaudah, besok lah kita pikirin lagi. Kita lagi kita lagi nyantai gitu. Cewek gue nih tiba-tiba ke gudang yang bersih. Itu kan tempat kita naruh tas, naruh helm, naruh bekal, segala macam. Nih, beberes dulu, kotor banget gudang, ngomong ke gue kayak gitu. Ya ntar, belum pada mau pulang. Nah, cewek gue tuh ngomong kayak gitu karena sebelumnya tuh kita lagi pada ngelukis bang di gudang. Sore itu kita lagi pada ngelukis buat ornamen kafe lah. Daripada beli kan mahal, kita ngelukis sendiri. Tuh beberes dulu kata cewek gue. Gue masih mikirnya di situ, ya mau beberes biar cepet pulang kali, udah dicariin nyokapnya. Gue mikirnya kayak gitu kan. Terus teman-teman gue juga pada ngomong, lebay lu, ntar kenapa beberes agak gitu. Dan nih cewek gue tiba-tiba udah pakai hoodie, udah pakai earphone, tapi nggak ditancepin ke handphone. Dia jalan ke gudang bersih. Dia tuh, cewek gue tuh penakut bang. Kalau dia kalau ke gudang misalkan lagi ngambil creamer atau ngambil apa, itu pasti pintu dibuka. Ini pintu ditutup sama dia. Kan nggak bisa rapet kan? Jadi masih ada celah dikit gitu. Terus kalau nutup tuh ada yang bunyi yang pintunya tuh rapet sama lantai gitu. Iya. Tutup. Cewek gue tiba-tiba keluar, bawa tas semua. Bawa tas gua, bawa tas dia, bawa tas teman-teman gue semua dibawa sama dia. Ditaruh di meja, ini tas lu, ini tas Alvan, ini tas gua, ini tas ini. Dia masuk lagi ngambil helm, taruh helm ini. Disebutin satu-satu. Ini helm Alvan, ini helm ini helm gua. Disebutin. Dan disusun sama dia. Ini misalkan tas gua, ini helm gua. Ini tasnya dia, ini helm dia. Disusun. Di meja. Dia duduk, gue lagi duduk di lantai. Dia duduk tiba-tiba sebelah gua. Aku udah beberesnya. Siapa yang nyuruh beberes? Kan gue kondisi lagi capek banget. Gue capek, kondisi kafe lagi sepi, capek, banyak pikiran. Siapa yang nyuruh beberes sih? Gue bilang gitu kan. Biarin aja anak-anak ambil sendiri. Gak apa-apa, aku seneng beberes. Kayak anak kecil. Gak apa-apa, aku seneng beberes. Wah, gue di situ emosi bang, karena kesel bang. Gue lagi capek. Lu bisa ntar dulu nggak? Gue bilang. Lu bisa ntar dulu nggak? Ntar dulu. Gue lagi pusing, ntar dulu. Gue bilang gitu kan. Aku sakit loh. Kok kamu nggak kasihan sama aku? Sakit apaan? Gue bilang. Pegang deh tangan aku. Kenapa? Dingin kan? Pas gue pegang kepalanya, kok hangat kata gue.
habis cuci tangan kan lu, gue bilang gitu kan. Enggak, aku kan habis beberes biar bersih rumahnya. Udah aneh nih kata gue nih. Gue duduk ke bar, teman-teman gue lagi pada sibuk nyuci, beberes apa segala macam. Cewek gue nyamperin gue lagi. Dia gini, ngeliatin gue gini. Beberes apa lagi ya? Udah diem apa? Pintu ke smoking area tuh udah kita matiin, kamar mandi udah kita matiin, pintu buat ke smoking area udah kita kunci. Kunci buat ke smoking area itu susah bang dibuka, karena apa sih, pintu jadul udah seret, pintu kayu gitu bang, udah seret kalau dibuka. Cewek gue tiba-tiba buka kunci, mau kemana? Gue bilang gitu. Beberes. Ke kamar mandi, ke gudang kotor, ke kamar mandi OB. Muter dia, di belakang, muter. Terus udah dari belakang, kamu tumben gak minta temenin aku? Gue bilang gitu kan. Enggak dong, aku berani. Kayak anak kecil banget pokoknya ngomongnya bang. Terus, udah yuk, pulang yuk. Udah pada dimatiin lampu tuh. Cuman lampu yang indoor doang yang dinyalain. Lampu bar lah. Lampu bar sama lampu indoor yang dinyalain. Dapur udah mati, semua udah mati. OB gue juga udah pulang. Aku mau cek kulkas bilang gitu. Mau cek kulkas ada apa ya? Dia bilang gitu. Udah gak ada apa-apa, susu juga udah mau habis, besok baru mau di restock, gue bilang. Cek ke belakang. Terus temen gue nih, dia ngomong gini, Mai tolong cekin dong, susu tinggal berapa? Ini tinggal berapa? Cewek gue, pas gue ngintip ke dapur gelap, gak dinyalain sama sekali. Cewek gue ngomong gini, susu tinggal segini, disebutin sama satu-satu sama dia. Ini lampu kulkas mau dimatiin nggak? Colokannya mau dicabut nggak? Jangan, nanti pada busuk. Nggak apa-apa busuk, kan enak dimakannya nanti. Cewek gue ngomong gitu. Jangan, nanti susunya kadaluarsa. Emang kenapa kalau ngasih susu kadaluarsa? Udah sini. Gua manggil, Mai sini dulu Mai, gue bilang gitu kan. Ayo pulang. Dia datang tuh, dia nyamperin gua, duduk di bar sebelah gua. Aku udah nggak sakit dong, tapi kepala aku dingin. Mana coba leher? Kok hangat kata gue pas gue pegang tangannya. Wah gila dingin banget kata gue. Nggak bener nih. Temen gue yang gue panggil datang dong. Lu kenapa sih berdua berantem? Enggak, gue gak berantem, cewek gue lagi rewel, gue bilang gitu. Terus sama temen gue tuh dielus punggungnya. Cewek gue tantrum, teriak. Panas! Tangan dia panas, aku gak kuat. Tolongin aku dong, Van. Kamu kenapa diem doang? Terus gue berdiri kan dari itu kursi. Terus cewek gue tuh sujud sama gue bang. Sujud. Terus gue panggil teman gue yang lain. Tolong. Teman gue yang sebelumnya mau nolongin, dia kabur karena takut. Gue panggil teman gue satu lagi, tolong gue bilang. Terus sama teman gue diberdiriin, lu sadar Mai, lu kenapa? Mana Alvan? Suaranya kayak nenek-nenek tapi keras gitu. Mana Alvan? Aku cuma pingin sama Alvan. Yang tadinya kayak anak kecil, suara ibu-ibu, suara anak kecil ngebas kayak bapak-bapak, suara kayak nenek-nenek tapi serak. Anjir berubah ya? Iya. Pas dia sujud baru berubah kayak suara nenek-nenek tapi serak gitu. Mana Alvan? Kamu bukan Alvan, aku cuma mau Alvan, dia bilang kayak gitu. Kita ngomong sama tukang parkir yang emang biasa jaga parkiran kita. Mang, punten Mang, tolongin itu si Maisa, sadar nggak sadar, dia bilang gitu. Masuklah si tukang parkir ini, masuk. Sama gua masuk. Mbak, ikutin Mbak. Istighfar. Astagfirullah. Setiap dibacain ngamuk tuh bang. Wah, ngamuk. Dilepas sama tukang parkir. Waduh, anak saya mah, dia bilang gitu. Gue manggil lah temen, udah pegang dulu, siapapun udah pegang deh cewek gue. Teman-teman gue megang cewek gue keluar sama tukang parkir kan. Mang ceritain dulu yang bener gimana Mang. Muntah tuh tukang parkir gue. Muntah, jadi gini Amang juga nggak tahu itu cewek apa cowok. Cuman matanya beler ke bawah gitu, sampai sini. Mulutnya mangap. Warna hitam mulutnya katanya mangap. Lagi meluk sambil ngelelewe ngebercandain kali. Ngebercandain tukang ledekin. Iya, ngeledekin amang gue itu tukang parkir itu. Mama nggak kuat, panggil Ustadz Gi. Cina. Aduh nggak ada lagi. Yaudah. Amang cari dulu di belakang di kampung. Udah cari tuh. Ambil kita tenangin. Cewek gue tuh kita angkat ke sofa bang. Kita angkat bareng-bareng. Kan cewek gue tuh kecil ya. Tenaganya nggak adaan lah. Temen-temen gue yang badannya lumayan berisi, bisa dilempar, bisa didorong apa segala macam. Kakinya kaku bang. Kakinya kaku tapi badannya gerak. Dia nunjuk gudang yang bersih.
rumah saya kalian kotorin, tapi sambil ngamuk, sambil nangis. Saya mau rumah saya dibenerin, saya mau rumah saya dibersihin. Jangan kotor kayak gitu. Kalian tuh cuma numpang di sini, saya yang tinggal di sini. Kalian tuh kurang ajar semuanya. Saya nggak pernah setuju ada kalian di sini. Kalian pergi atau anak ini buat saya, dia bilang gitu. Waduh. Terus habis itu nggak lama Ustadz dateng sama santri-santrinya. Tetep nggak mempan tuh bang. Disuruh minum, nggak mempan. Nggak mempan. Disuruh minum kan, air doa, minum. Ini diminum. Pokoknya setiap ada orang baru digoda. Si santrinya ini nyuruh minum. Ustadznya nyuruh minum. Minum. Pas minum. Ini diminum. Ditelan apa disemprot? Kata cewek gue kayak gitu. Ditelan terus sambil dibaca-bacain doa lah. Ngapain sih berisik? Gak mempan tahu. Mulai itu anak kecil lah. Pokoknya kalau jadi anak kecil nyolot deh. Tengil deh. Udah tuh pas diminum. Seriusan nih diminum nih. Sampai sama Ustadz tuh kepalanya diminum paksa. Karena banyak ngomong bang. Pas diminum, dikumur-kumur, dimuncratin sama dia. Muncratin. Udah tuh. Ini pegang dong. Gue megang tangan kanan, teman gue megang tangan kiri. Sama teman gue dibaca-bacain lah. Disurat-suratin di kuping sebelah kirinya. Gue di kuping kanannya, ayo sadar, ayo kita pulang. Gue bilang kayak gitu kan. Terus disuruh minumin lagi nih, ada santri yang datang, bukan si Ustadz, ada santri lagi. Megang jempol, kan masih jadi anak kecil tuh, cewek gue. Pas di jempolnya diginiin, langsung berubah jadi nenek-nenek lagi. Kalian ngapain sakitin saya? Saya nggak salah, saya yang punya tempat ini. Kalian yang tiba-tiba datang ke sini ngotor-ngotorin tempat saya. Kalian tuh nggak ada sopan santunnya, gitu-gitu deh. Sudah kayak gitu, udah nih diminumin sama si santrinya itu, diminumin, diliatin, terus habis itu singkat cerita sadar lah, cewek gue sadar. Pas sadar, kan kondisi sadar tuh tiduran, duduk langsung. Lu semua beberes kamar, beberes gudang, sekarang cepetan, beberes. Kardus-kardus yang nggak kepake lipet, buang. Tiba-tiba, Semua gitu. Tiba-tiba nyuruh. Terus bapaknya temen gue datang emosi. Ada apa sih ini? Niat kita kerja, kenapa lu ganggu? Ngamuk tiba-tiba masuk. Lu kalau mau ganggu gua sini. Di mana orangnya? Di gudang om. Masuk gudang yang bersih. Mana lo sini? Tunjukin wujud lu, dibilang gitu. Ditendang-tendangin bang. Kardus segala macam ditendang-tendangin sama dia, tendang-tendangin. Gua nggak takut, keluar lu sini. Om udah kita narikin. Om udah keluar daripada manjang lagi om. Kita bilang kayak gitu kan. Terus habis itu gue nelpon nyokap, Bu tolong jemput dong, ini kondisi chaos. Nyokap jemput. Tiba-tiba bang, pas habis cewek gue sadar, itu hujan, deres. Badai lah. Tapi radius 500 meter dari kafe gue. Dari kafe gue sama teman-teman itu. Radius cuma 500 meter. Pas nyokap gue datang, nyokap gue inisiasi gimana caranya, ya udah kita bubar, kita istirahat dulu pulang. Pulang nih, semua pada yang naik motor pada pakai jas hujan. Pulang. Gua di mobil tuh gua, nyokap sama cewek gua. Gua nganterin pulang, cewek gua pulang kan. Di jalan pulang, cewek gua tuh nangis. Terus kayak ya pokoknya nangis, kelimpungan, gak sadar, gak jelas gitu lah. Pulang ke rumah, terus gue tuh ngontak teman-teman gue, udah pada sampai rumah belum? Aman kan sampai rumah? Sumpah, sampai lampu merah doang hujannya. Habis itu kering, nggak ada hujan sama sekali. Makanya lu tahu itu 500 meter. Iya, ini kafe gue nih misalkan. Ini pokoknya ke depan sana sama ke sini tuh udah nggak ada hujan bang. Cuman daerah situ doang. Dan itu saking derasnya tuh kan karena tempat parkirnya tuh ada cekungan gitu ya. Itu tuh bisa nampung air lah. Karena saking derasnya bang. Udahlah, pulang udah nggak bener. Kafe diliburin selama 3 hari. Selama 3 hari itu gua, sahabat gua, pacar gua sama satu temen gua inisiatif lah, ayolah kita ke Depok, ke orang pinternya itu, minta diobatin. Di hari cewek gua habis kesurupan, ketempelan, ya kesurupan, malam tuh dia nggak berani tidur, takut segala macam. Minta temenin gua tidur, video call bang. Video call, tapi dia nggak mau kalau pakai handphone, soalnya kalau pakai handphone kecil, aku nggak mau. Pinginnya ya udah pakai laptop kan, video call. Udah tuh, kamu matiin lampu biar kamu bisa tidur. Udah dimatiin lampu. Kamu tidur ya? Iya.
Waduh, kata gue, nggak bener nih. Kalau kayak gini juga gue jadi nggak bisa tidur, kata gue. Gue tuh tidur nggak boleh ngebelakangin kamera laptop, harus ngadep kamera laptop. Gue tidur, lampu tapi gue nyalain supaya terang lah. Gue nggak kaget banget kalau dia kenapa-kenapa. Kamu tidur ya? Iya. Pas gue lihat, emang dia tidur merembang. Gue tidur lah. Gue ngecek nih, udah tidur belum ya, kata gue. Pas gue melek, lu tau nggak dia gimana? Di depan kameranya dia gini deh. Anjir. Kenapa? Kaget ya? Terus, waduh, gue loncat dong, bang. Gue takut. Gue manggil, bu, temenin Alvan tidur, gue bilang. Iya kak. Gue tidur sama emak gue di kamar gue. Kak, ini laptop kenapa nyala? Maisa minta temenin tidur. Ya, gue bilang gitu, minta temenin tidur. Terus kata nyokap, ya udah, ayo tidur sambil baca-bacaan, kata nyokap, sambil ngelus-ngelusin. Terus, gue kan dari kamar nyokap ke kamar gue lagi, gue pikir cewek gue tuh udah merem. Pas gue liat, masih gini bang, di depan kamera, masih melotot. Mau tidur ya? Iya, ini ada ibu mau tidur juga. Dadah dulu dong sama ibu. Enggak. Wah, dia kayak gitu. Ya udah, aku tidur ya, aku matiin lampu. Nggak boleh. Tapi tetap gue matiin lampu. Laptop nih gue tutup gini bang, tapi nggak tutup full. Karena gue takut bang ngelihat dia. Iya. Nah, brightness-nya kan gede laptop. Gue brightness gedein kan. Laptop nih gue tutup dikit gini. Udah tuh, nyokap di belakang gue tidur tetap ngadep laptop. Duh, kata gue teh, nyokap udah tidur pules, gue buka nih laptop. Cewek gue masih melotot bang. Gila, masih melotot. Posisinya? Hah? Gak berubah posisinya? Gak berubah sama sekali, masih melotot. Meluk guling melotot gini nih. Gue dada-dada gini kan. Dia cuman, kenapa? Wah, kata gue. Gue colokin earphone supaya nggak kedengeran tuh bang dari speaker laptop. Gue colokin earphone, gue taruh earphone, gue tutup laptop, gue gituin lagi laptopnya. Udahlah, gue tidur paginya udah mati tuh laptop gue. Terus gue chat, kamu udah dia ngechat gue, aku udah bangun. Tapi biasa aja, nggak kayak tadi malam. Kayak nggak kejadian apa-apa gitu. Terus kamu udah bisa diajak ngobrol, gue bilang gitu kan. Ya udah emang ngobrol kayak biasanya aja, kenapa sih? Oh nggak apa-apa, gue mikir aduh PMS nih kayaknya nih marah-marah nih, gue bilang. Terus kata dia, nanti keluar yuk. Yaudah ayo, gue bilang. Gue nih udah sepakat sama sahabat gue. Selama cewek gue masih belum baik-baik aja, temenin gue ya, gue bilang gitu. Kemana-mana, gue ngomong sama sahabat gue. Iya santai, kata dia. Udah nih. Terus cewek gue tuh ngomong gini bang. Sumpah dah, aku tidur kok kayak capek banget ya. Emang kenapa badan aku pegel-pegel? Oh, gue tuh nggak mau ngasih tahu kemarinnya kenapa. Cuman gue spill dikit-dikit pas ketemu. Terus ya udah deh, aku mandi dulu ya, dia bilang gitu. Iya. Udah beres, gue jemput segala macam, jalan ke Depok lah, ketemu sama si orang pinter ini. Pertama tuh dia yang dipegang. Dibilang katanya ya ulu hati kamu nih, katanya masuk dari ulu hati kamu. Udahlah, kan satu-satu dipanggil tuh. Pas gue dipanggil, si orang pinter ini ngomong gini. Van, kamu tuh kalau gini terus, kamu tuh bakal ditempelin terus, Van. Gini terus gimana, Pak? Iya, nggak percaya, dia bilang. Bukannya saya nggak percaya, Pak. Cuman kalau misalkan pada takut, nanti yang berani siapa, Pak? Gue bilang gitu kan. Ya pokoknya kamu jangan gini terus, nanti balanya kena ke kamu. Udah tuh, satu-satu. Nah, pas kita mau pulang, kita pulang pamitan biasa ke rumah masing-masing. Besok itu kita hari ketiga itu kita kesana lagi. Cewek gue normal bang. Pas habis dipegang sama yang orang pinter ini udah ngobrolnya udah enak bang. Udah enak, diajak video call, diajak ngobrol udah enak. OTW ini kita ke Depok lagi bang, bertiga. Sama satu temen gue ini tapi beda mobil. Tiba-tiba pas perjalanan baru mau masuk Depok, cewek gue nangis di mobil. Dia nangis. Telepon teman kamu sekarang. Yang pisah mobil itu. Telepon teman kamu sekarang. Emang kenapa? Suruh dia melipir dulu. Ada truk yang mau nabrak. Cewek gue ngomong gitu. Ada truk yang mau nabrak. Melipir cepetan, telepon. Kita telepon calling, kita telepon nggak bisa, segala macam nggak bisa. Terus habis itu akhirnya pas kita udah masuk Depok, kita telepon. Halo, lu di mana? Gue udah mau nyampe, anjir gue hampir tabrak truk. Temen gue yang pisah mobil. Gue udah di gerbang komplek. Anjir gue hampir ketabrak truk tadi. Baru gue ngomong gitu. Terus cewek gue, tuh kan. Makanya kalau kemana-mana tuh jangan pisah-pisah. Cewek gue ngomong gitu. Udahlah kita ketemu lagi sama si orang pintar itu. Dia omongin pokoknya kalian jangan takut. Pokoknya kalian tuh harus berani. Jangan lebih berani dia timbang kita.
Udah tuh, terus cewek gue ditanya-tanya masih suka ada yang aneh-aneh nggak? Enggak katanya. Aman kok, udah aman. Oh, gue udah alhamdulillah gitu. Pulang lah, singkat cerita kita pulang. Terus habis itu di hari keempat, gue sama sahabat gue ini mikir kayak udah fine, semuanya udah beres. Alhamdulillah kita udah beraniin deh buat buka. Karena kan harusnya kafe itu kan tutup 3 hari. Pas hari ketiga, gue sama cewek gue ini nggak masuk karena gue masih ngurusin cewek gue lah supaya fine dulu, supaya beres dulu. Di hari keempat, oke lah kita masuk yuk, masuk. Udah kamu udah fine kan? Iya, aku udah pengen kerja kok, segala macam. Masuk, kerja lah kayak biasa. Menjelang maghrib, cewek gue tiba-tiba, kamu mau main gak sama si Dede? Bilang gitu. Ah, nggak usah macam-macam, gue bilang kayak gitu. Gue disuruh ngobrol berdua sama cewek gue. Cewek gue ngomong, aku pengen ngobrol, tapi kamu jangan skeptis amat atuh, dia bilang kayak gitu. Gue manggil sahabat gue, sini lu temenin gue. Ngobrol lah tuh bang di situ. Jadi cewek gue tuh ngedeskripsiin si orang yang dia lihat waktu pas kesurupan. Dia bilang katanya, bener pengakuannya sama kayak waktu pas tukang parkir gue ngejelasin. Yang matanya ke bawah. Lu tau Scream gak sih bang yang mulutnya lebar gitu? Nah cewek gue bilang kayak Scream, mulutnya ke bawah lebar. Terus di sini pakai pais, adat Jawa. Oh. Tahu kan lu yang buat nikahan? Nyambung tuh relate sama lagu yang selalu ganti lagu Jawa. Oh iya. Sinden Jawa. Selalu tuh. Terus pakai pais di sini katanya pengakuannya. Terus setiap kita lihat wujudnya nih bang dari atas ke bawah, semakin ke bawah tuh semakin buyar, nggak ada, nggak napak. Ya makin ngeblur ya. Ngeblur. Terus ditanya nih, kita tanya lah pelan-pelan. Terus kamu lihat apa lagi? Aku ngelihat ada satu keluarga, ada bapak, ibu, sama anaknya 2. Yang satu cewek, yang satu cowok. Anak yang paling kecil cowok, kakaknya cewek. Kakaknya nih katanya mukanya tuh nggak rapi. Mukanya rapi nggak ngerti deh. Nggak tahu bekas apa. Terus katanya adeknya ini yang cewek, yang cowok, mukanya tuh pucet bang. Mukanya pucet. Jadi tracknya dia, jalannya dia itu cuma dari lantai 2 ke dapur. Lantai 2 ke dapur. Nah makanya di situ relate kata gue. Oh pantesan si Mas Gunawan kok selalu gitu. Terus cewek gue bilang iya soalnya dulu karena dia sering ditinggal sama orang tuanya. Jadi kerjanya cuma dari kamarnya makan ke dapur balik lagi kamar. Jadi tingkah lakunya kayak gitu terus lu bang. Terus gue tanya lagi, kamu sadar nggak? Ya aku kan lagi kayak gitu mana aku sadar. Cewek gue bilang kayak gitu kan. Terus apalagi yang kamu lihat? Aku ngelihat apa di tangga tuh lagi pada nunggu kayak orang ngantri gitu bang. Di tangga tuh lagi pada kayak ngantri gitu. Apa yang kamu lihat? Nggak tahu, hitam aja pokoknya mah. Kita kerja kayak biasa bang. Kita selama di situ nggak pernah buka dapur kotor kecuali OB. Karena kan tempat buat sapu doang gitu kan. Kita nggak pernah buka. Sampai akhirnya OB tuh ngeluh. Di dapur belakang keluar cairan mulu, kayak cairan AC. Emang ada kipas AC? Nggak ada mas. Emang kenapa? Oh saya ngepelin mulu, mana bau pesing, bilang gitu kan. Emang ada tikus? Nggak ada sih selama ini mah bersih, alhamdulillah katanya. Yaudah ntar kita kerja bakti ya, bilang gitu. Udah tuh si orang pintarnya ini nelpon temen gue. Coba deh salah satu di antara kalian buka tuh dapur belakang, buka tuh gudang belakang. Nggak ketemu tuh kuncinya segala macem. Duh kalau didobrak kita ganti rugi buat ganti ininya. Udahlah bodo amat karena kunci nggak ketemu, dobrak bang. Dobrak kita buka. Si OB gue ini lupa naro. OB gue tuh lupa naro. Jadi kuncinya tuh kunci yang bendelan gitu banyak gitu. Udahlah dobrak aja mas. Dobrak. Pas dibuka beberes lah kita ngeluarin barang keluar. Itu posisi lagi sepi kafe. Terus pas keluarin barang. Terus orang pintarnya ngomong gini. Coba cari sampai ketemu butiran hitam sama cairan rada kekuning-kuningan. Kok nih orang bisa tahu gitu ya? Udah tuh kita cari. Bener tuh bang, ada satu titik yang kayak buang air kayak pipis tikus. Pipis tikus. Terus bercanda-bercandaan tuh, coba lu cium. Pas dicium, pas kita cium ya bang, itu nggak ada bau pesing, bau hambar aja, kayak bau air. Itu nggak ada bau apapun nggak ada deh. Pas kita cium. Tapi kalau misalkan dipegang sama tangan, terus dicium ke tangan, itu bau pesing. Oh, iya. Itu bau pesing. Udah tuh, ambil tisu. Kita lapin tuh bang. Pokoknya satu gudang itu kan kecil ya, paling cuman, pokoknya kecil banget deh. Kata si orang pinter ini, jangan dipel, tapi lap pakai tisu. Ngelap lah, kita pakai tisu. Satu ruangan tuh bang, gua sama temen gua ngelap. Temen gua tuh muntah-muntah. Wah, kenapa lu? Gila gua nggak kuat, bau pesing banget. Bilang.
Udah kan suruhnya cuma ngelap itu doang kan, cairan itu doang kan. Ini gimana lagi Pak? Buang. Jangan dibuang atuh. Bakar kalau berani. Kita bakar keluar Bang. Jadi kafe gue tuh kan pinggir jalan cepet. Otomatis kalau misalnya kita ngebakar apa, pasti asapnya nyebar kan Bang. Kita bakar di pinggir jalan Bang. Kita bakar. Kan kalau tisu udah basah, nggak bisa dibakar Bang. Ini basah kuyup gitu loh Bang. Basah habis giniin air. Kita taruh di jalan, kita bakar. Kebakar Bang. Padahal basah itu tisu. Kebakar. Video call kan. Pak, ini Pak udah dibakar. Lihat aja dulu asapnya kemana. Asapnya ke atas apa buyar, bilang gitu kan. Ya, Pak ke atas Pak. Jadi pas dibakar asapnya tuh gini Bang. Terus ditanya, wangi ya? Dia bilang gitu. Pak kok bau melati sih Pak? Bau pesing apa bau melati kata dia. Bau melati, ketawa tuh. Udah dah, kalian ini aja sampai kalau misalnya udah jadi debu, telepon bapak lagi ya, dia bilang gitu. Gua sama temen gue jongkok kan Bang berdua. Kok bau melati ya? Itu bau melati. Udah dah, udah jadi debu kita fotoin, kita video call. Pak ini udah mati apa udah jadi debu? Yaudah, kalian sapu aja, tapi buangnya ke air ya abunya. Udah tuh, buang ke air. Coba deh kalian masuk lagi ke gudang. Kenapa? Cari yang mirip-mirip kayak serbuk aspal, dia bilang gitu. Ke gudang lagi, nggak ada Pak, nggak ada. Di pojokan. Masa gitu doang nggak bisa ngelihat? Ada tuh Bang, bener. Kayak serbuk-serbuk aspal gitu warna hitam. Kita mikirnya di situ pup tikus. Cuman kalau pup tikus kan rada bulat gitu ya, rada panjangin. Ini serbuk Bang. Serbuk aja, serbuk. Terus habis itu, lu lap ya, tapi jangan lu sapu. Lu lap pakai tisu lagi. Kita lap nih. Kita lap. Udah nih Pak, udah dilap. Nah, lu bakar lagi tugasnya lu berdua dah. Lu bakar. Kita bakar di luar juga. Lu bakar kalau misalkan asapnya nyatu, kabarin gue ya, dia bilang gitu kan. Dan nih kita bakar Bang. Kita bakar, bau menyan. Bau menyan. Beda lagi nih. Beda lagi, bau menyan. Kita bakar, udah kita bakar, asapnya gitu Bang, ngejulang ke atas gitu. Video call kan. Nih Pak, udah nyala, udah kebakar, asapnya udah ngejulang ke atas. Terus kata si bapaknya, ya udah dah. Selamat, ntar malam juga pasti ada pesta, digituin. Pak, jangan bercanda. Ntar malam gua kesono, katanya. Matiin. Terus habis itu gimana caranya supaya orang-orang yang teman-teman gua, cewek gua tuh supaya nggak denger, supaya nggak takut gitu Bang. Terus habis itu si orang pinter ini ngomong sama cewek gua. Ngobrol lah, malam lah, ini udah malam, ngobrol sama cewek gua. Nanya, kamu lihat apa aja? Pokoknya ditanya-tanya gitu deh. Coba kamu ke gudang belakang, lihat ada apa, bla bla segala macam. Pak, aku nemu koper Pak. Nemu koper. Jadi koper apa ya? Kayak koper nggak gede-gede amat sih, kecil. Lumayan, sedang. Itu ada nama, gimana nama? Ada nama lah. Nama, ada pangkatnya, ada namanya. Terus ada surat bahasa Belanda. Ada yang bisa baca nggak nih? Kata teman gue, nggak ada. Terus akhirnya kita kasih ke si orang pinter ini besoknya. Pak, ini artinya apa? Nggak usah tahu kalian. Pokoknya kalau kalian bisa mecahin misteri di sini, kalian bisa nyaman di sini, kalian pasti sukses kok, dikituin sama orang pinternya. Ini mah kalian ada kehambat aja. Mulai tuh di situ orang pinternya jujur tuh Bang. Kalian tuh ditutupin, dibilang. Kafe kalian tuh ditutupin. Jadi orang mau lewat, mau kalian terang sih gimana juga, kafe kalian tuh kelihatan tertutup terus, gak pernah ada kelihatan siapa-siapa, bilang gitu. Jadi harus gimana? Udah nggak harus gimana-gimana, karena kalian harus pindah tempat. Udah kayak gini, soalnya yang orang di sini tuh nggak suka sama kalian tuh kotor katanya, gitu-gitu. Total berapa bulan itu jalanin tuh kafe? Karena banyak kejadian-kejadian janggal dan aneh itu kurang dari 3 bulan, 2 bulanan lah. 2 bulanan ya? Wow, gila sih. Kita juga maksudnya nggak berani buat banyak ya, soalnya kata si orang pinter ini, apapun yang ada di sini itu tuh kita nggak hak buat ngusir. Ibaratnya kita tuh tamu, masa kita ngusir tuan rumah gitu. Si tuan rumahnya itu tuh katanya yang si satu keluarga itu. Dan kata orang pinter itu, satu keluarga itu tuh orang, gak tahu ya orang keturunan Belanda atau emang orang Belanda asli yang emang dulunya tempatnya di situ. Terus pengakuan dari si orang pinter ini juga, terus ditambah dari cewek gua, dulu tuh bangunannya
tipikal bangunan-bangunan jadul, terus yang emang full kayu, ornamen-ornamen kayu juga, kursi kayu. Ya dulu gitu. Terus pengakuannya juga katanya tuh keluarganya emang rada kurang harmonis. Si ibunya ini workaholic, bapaknya tuh pelaut kalau nggak salah. History dari itu semua. Oke, kita balik ke kafe nih. Kita balik ke kafe. Untuk masalah minum yang hambar itu bener-bener nggak ada, maksudnya nggak ada problem solvingnya ya? Emang Nggak ada. setiap lu bikin hambar. Makanya dari kejadian itu, Matamis nih kita tetap jual. Si kopi susu itu kita tetap jual, tapi kita upsellingnya beda. Upsellingnya yang sekiranya yang bukan aman. Upsellingnya itu yang sekiranya yang kayak mocktail kayak gitu segala macam. Karena waktu itu juga kita pingin market Bogor tuh nyampe juga buat di mocktail kayak gitu. Tapi pernah lu coba nggak sih? Emang sebenarnya nggak apa-apa nih kalau lu minum sendiri gitu. Awalnya sewaktu pas customer baru komplain gitu, kita nyoba, enggak biasa aja gitu. Enak-enak aja. Tapi rata-rata ya itu banyak gue bilang, kok rata-rata komplainan dari customer tuh yang emang duduknya di smoking area. Makanya kita mikir tuh, ini mungkin apa kali, angin kali, atau apa kali. Mikirnya masih positif aja terus, positif terus. Sampai akhirnya pas kita minum, emang bener rasanya hambar. Bukan hambar watery ya, emang hambar kayak minum air putih aja. Rasa kopi nggak ada, manis nggak ada. Iya, bukan hambar yang karena kebanyakan air, enggak ya? Enggak. Ini bener-bener hambar kayak Hambar, air putih. hambar banget. Anjir. Itu parah sih. Wah, ini pasti orang Bogor bertanya-tanya nih, di mana sih tempatnya gitu. Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Udah nggak bakal bisa dicari. Udah nggak bisa dicari. Dan udah bukan tempat usaha lagi kan? Bukan ya. Sempat waktu itu sampai jadi tempat usaha, tapi kayaknya Sekarang udah tutup, udah rumah aja biasa. Iya. Ngeri. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Alvan ya, buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber juga nih, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Sama seperti Bang Alvan ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini, yang nanti bakal mengarah ke WA admin kita. Yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Bang Alvan, Bang. Thank you ya. Sama-sama, Bang. Nyeritain pengalaman horornya yang epic ini, bener-bener gila banget. Nih pengalaman lu, cerita lu lengkap banget, detail banget dari awal sampai habis, sampai ending, sampai semuanya. Thank you banget lu udah nyeritain ini ke sahabat lonceng, terutama sama gue. Dan ya, akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit, Bang Alvan juga izin pamit. Bye-bye. Bye-bye.